dia bilang, kamu mesti bikin sekolah. Karena di Aceh itu sudah kehilangan satu generasi. 1.300 lebih guru-guru hilang pada saat itu. Anak-anak yang di situ harus paham bahwa mereka bagian dari Indonesia dan harus tahu Indonesia itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada Aceh dan tidak ada Papua. Kau bikinlah sekolah itu. Rasanya sekolah ini perlu dibuka tidak hanya untuk anak korban tsunami, tetapi juga anak-anak korban konflik. Sukma Bangsa ini adalah sekolah yang kemudian oleh Mas Baiduri dan kawan-kawan didesain mengikuti konsep yang diciptakan oleh Peter Zengi, The School That Learns. Halo, ketemu lagi di podcast Penerbit Buku Kompas. Saya Fenty Effendi dan Mirna Darurit. Oke, dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ibu Lestari Murdiat, yang menginisiasi sebuah buku tentang sekolah. Satu topik yang langka sebenarnya, bukunya ini, Sukma Bangsa. Dan Fenty Effendi sebagai penulisnya. Oke, mau kibas rambut nggak bisa nih, rambutnya pendek. Saya aku boleh cerita dikit ya, Rit. Awal pertama mau bikin buku ini, Mbak Riri tuh bilang, Fen, yuk kita bikin buku tentang sekolah Sukma Bangsa. Apa itu Mbak Sukma Bangsa? Itu tahun 2014. 2014 pertengahan saya ingat saya Mbak. 2014 betul. Gitu. Apa itu Sukma Bangsa? Itu sekolah yang dibangun untuk anak-anak Aceh. Dan itulah yang kemudian bergulir dan kemudian aku bilang mari kita buat buku ini karena ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari, pembelajaran. Bukan hanya dari anak-anak yang bersekolah di situ, tapi juga guru-gurunya, pengelolanya juga dan Mbak Riri yang menginisiasi atau terjun ke sana. Aku ingat itu waktu itu Mbak Riri hamil ya, waktu itu atau belum? 2000 tsunami itu 2004 Desember. Iya. Kemudian Pak Surya menugaskan, jadi waktu itu kan Metro TV menginisiasi satu program Indonesia Menangis, jadi pengumpulan bantuan yang dilanjutkan kemudian membuat sekolah. Ide ini sendiri, jadi peletakan batu pertamanya itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah 2005 ya Mbak? 2005. Dan kemudian sekolah ini mulai beroperasi tanggal 14 Juli 2006. Oke. Jadi setahun ya dibangun. Latar belakangnya apa sih Mbak? Terus kemudian pengen menulis buku Sukma Bangsa. Jadi latar belakangnya. Jadi sebetulnya almarhum Pak Jafar Assegaf, beliau wartawan senior yang sebetulnya banyak mendampingi kami. Jadi sebelum beliau masuk rumah sakit untuk operasi dan akhirnya meninggal, jadi sehari atau 2 hari lah sebelum masuk rumah sakit itu datang ke kantor. Riri di mana? Saya di kantor Pak. Saya ke tempat kamu ya. Masuk beliau, terus langsung duduk di depan meja saya. Terus beliau, makanya saya juga menyebutkan di situ kan ada di catatan sebagai kata pengantar, memberikan beberapa pesan. Salah satu pesan adalah, Riri, apa yang kamu lakukan di sekolah Sukma Bangsa sampai hari ini itu harus ditulis. Harus ada yang menuliskan apa yang telah digagas oleh Pak Surya, dikerjakan oleh kalian sampai dengan hari ini. Itu pesan beliau. Beliau masuk rumah sakit, operasi, dan kemudian beliau wafat. Dan ada beberapa tokoh penting yang bersama-sama mengawaki dan membidani sekolah Sukma Bangsa ini, dan Yayasan Sukma sudah berpulang mendahului. Yang pertama almarhum Bapak Nasruddin Hars, beliau juga wartawan senior. Beliaulah yang menemani saya keluar masuk Aceh, waktu itu masih masa konflik ya, mencari tanah. Saya memiliki pengalaman luar biasa bersama-sama dengan beliau yang mata harus ditutup kain hitam untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lokal untuk meminta izin membangun sekolah, mencari tanah itu dengan beliau. Mencari lokasinya maksudnya untuk sampai ke lokasi itu harus ditutup mata. Jadi karena kan pada waktu itu kan lokasi-lokasi tersebut kan di daerah konflik ya Mbak? Di daerah konflik dan diberikan oleh pemerintah daerah. Iya. Tetapi
sebagai orang yang memahami, apalagi Pak Nas kan wartawan, kemudian memiliki pengetahuan mengenai dinamika politik lokal, beliau menyampaikan, Riri, sebelum kita bangun sekolah ini, kamu harus ketemu dengan, jadi di tiap-tiap wilayah itu harus ketemu apa itu kan belum tanda tangan. Iya, itu belum ada perjanjian Helsinki kan ya, baru ya, Agustus ya, 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 dia. ya. Jadi Agustus 2005. Sorry, kok aku jadi ikutin Mbak Riri. 2005. 2005. Ya. Dan kemudian bahkan waktu peresmian Sekolah Sukma Bangsa ini pertama kali Presiden Republik Indonesia saat itu kembali lagi ke Tanah Aceh, Susilo Bambang Yudhoyono, dan berjumpa dengan para tokoh-tokoh. Jadi kita harus kulo nuwun karena itu kan waktu kita cari tanah itu kan sekitar Januari Februari, baru sebulan sehabis tsunami. Sebulan sehabis tsunami. Perjuangan membangun sekolah ini luar biasa. Ada ancaman ya Mbak, ada ancaman, dan ada situasi konflik masih memanas. Banyak cerita-cerita lucu juga yang kita baru tahu belakangan. Apa itu, ada Mbak? sekolah kita nggak diganggu. Kalau ada apa-apa supirnya, tenang Bu. Nggak taunya dia salah satu panglima. Itu ada. Oh iya. Ada salah satu. Jadi panglima. mengamankan malah Karena sekolah. kemudian melihat bahwa satu yang dipikirkan dan digagas oleh Surya Paloh ini adalah sesuatu yang sesungguhnya. Terus kemudian ada Pak Hasbalah Saat waktu itu. Jadi kan setelah Pak Nas meninggal berpulang, kemudian kata Pak Surya, kita perlu satu tokoh lagi. Kamu ditemenin aja sama Pak Hasbalah. Bang Hasbalah. Jadi saya didampingi oleh Pak Hasbalah, yaitu beliau kemudian bersama-sama melanjutkanlah. Saya kenalan sama panglima ini, panglima itu, panglima ini, dan kebetulan setelah itu kan proses penandatanganan Helsinki. Dan satu lagi, jadi Pak Nas sudah tidak ada, Pak Hasbalah tidak ada, dan kemudian Pak Segaf yang terakhir, Pak Usman Hasan. Tiga orang Aceh yang bersama-sama Pak Surya mengawali, jadi menerjemahkan gagasan dan ide. Itu adalah Pak Nasruddin Has, Pak Usman Hasan, Pak Hasbalah, dan kemudian Pak Pak Jafar Assegaf. Itulah yang kemudian membuat saya bilang, harus kita tulis. Terus Mbak Riri sendiri kan sebenarnya tidak dalam posisi menyetujui awalnya, karena mikir Pak Surya ini ngapain sih bikin sekolah di depan konflik. Bahkan pada saat itu kalau saya ingat Mbak, itu sebenarnya pembicaraan tentang kita mau bikin perjanjian damai dengan GAM itu juga belum terungkap. Terus apa akhirnya yang membuat Mbak Riri akhirnya oke deh, jadi saya saya itu kan ikut saya itu dari kecil, tanda kutip ya, kecil, dari badannya masih segini sampai badannya segini. Bekerja di tempat Pak Surya tahun 92. Ini kejadian tahun 2004 akhir. 2004 akhir. Jadi selesai kita di masa tanggap darurat, jadi lewat 40 hari, lagi makan, tiba-tiba, Rer, kalau manggil saya itu Rer, kamu bikin sekolah. Hah? Bikin sekolah, Pak? Ngapain bikin sekolah? Jadi dana memang cukup banyak, 160 miliar waktu itu, dan kami meminta Ernst & Young untuk mengaudit. 30% dana disburse untuk masa tanggap darurat. Nah sisanya sebetulnya banyak permintaan. Terus saya bilang ke Pak, kenapa nggak kemudian kita perbaiki saja, banyak yang harus kita perbaiki, fisik. Jangan, dia bilang, kamu mesti bikin sekolah. Karena kata dia, Aceh itu sudah kehilangan satu generasi, 1.300 lebih guru-guru hilang pada saat itu. Terus Bapak bilang, waktu Hiroshima dibom, yang pertama ditanya sama Kaisar adalah berapa sisa guru yang tinggal. Dia bilang, nah kamu kalau mau memperbaiki Aceh itu harus mulai dari pendidikan. Kita bingung, bikin sekolah gimana caranya, begitu kan? Kita nggak ada yang punya pengalaman bikin sekolah. Pak, masih berdebat, rasanya nggak mungkin loh Pak kalau kita bikin sekolah. Udahlah kita perbaiki saja. Sama begitu bikin rumah banyak, sakit. bikin rumah sakit, saya bilang, nggak bisa. Coba kamu nyanyi. Nyanyi apaan Pak? Dari Sabang sampai Merauke. Masa kamu nggak bisa? Kan beliau kan orangnya sangat casual. Nyanyi dong, yang dari Sabang sampai Merauke. Berdiri dulu kan, Mbak? Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Nah itu, kamu harus bikin sekolah. Yang pertama, ini di Aceh, dia bilang. Anak-anak Aceh itu harus paham betul bahwa mereka di situ itu harus paham Al-Quran. Paham bukan baca, kata dia. Beda. Terus kamu mesti persiapkan sekolah yang anak-anaknya itu nanti bisa jadi warga dunia.
Ya. Harus pakai bahasa Inggris, Rer. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Kalau perlu abis itu kamu kerjasama, kita ajarin mereka bahasa Cina. Nah, beliau kan sangat ini ya. Nah, yang terakhir, anak-anak yang di situ harus paham bahwa mereka bagian dari Indonesia dan harus tahu Indonesia itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada Aceh dan tidak ada Papua. Kau bikinlah sekolah itu. Bingung dong. Bikin sekolah yang anak-anaknya harus paham bahwa tidak ada Indonesia. Kalau yang paling penting justru itu kalau menurut Bapak. Kalau tidak ada Aceh dan Papua, kau carilah. Nah, disitulah mulai kemudian Pencarian itu. Sampai akhirnya berjumpa dengan kawan-kawan yang mampu menerjemahkan itu. Profesor Profesor Komarudin Hidayat salah satunya. Iya. Dan ketemunya juga lucu. Mas Komar pada saat itu kalau yang minta ketemu Metro TV pasti nggak mau nolak dong, ya kan? Sebagai narasumber. Ini ada permintaan. Beliau biasa kita perempuan apalagi dulu kan memang agresif gitu kan. Pak Komar ditelepon lagi saya masuk rumah sakit. Saya nanti sore keluar, tetapi besok saya harus dia mau keluar pergi Thailand atau kemana. Pak, sebentar aja Pak, kita minta waktu. Kita tunggu Bapak di rumah sakit aja. Ini kita adalah Mbak Riri Riri dengan dan beberapa kawan. Iya. Mbak Lisa sama Mas Sudi waktu itu. Ada beberapa kawan lain. Jadi kami kan bersama-sama. Kita ketemu di kantin rumah sakit. Dan kemudian Mas Komar pertanyaan pertama, kenapa Surya Paloh mau bikin sekolah? Kami ceritakan, langsung beliau bilang, saya bantu. Jadi karena itulah kemudian Mas Komar kemudian menunjuk sebuah tim yang akhirnya mendampingi dan sampai hari ini masih bersama-sama kita bahkan menjadi tim inti. Saya pengen tahu Mbak, di sini ada ketika membangun pertama kan susah banget. Saya dengar bahasa Indonesianya aja mereka anak-anaknya ya, maksudnya muridnya. Iya, anak muridnya kurang fasih lah berbahasa Indonesia. Nah, lalu ada pasukan 0+. Salah satu yang menarik ya. Iya, Mbak Riri bisa cerita itu. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman yang dihadapi langsung oleh para guru-guru. Jadi banyak cerita-cerita menarik itu justru guru-guru yang menceritakan karena pasukan 0+ itu segala macam karena yang sehari-hari adalah guru-guru yang luar biasa. Jadi ketika kemudian kan karena tujuannya memang pada saat itu sekolah ini didirikan sebagai tindak lanjut dari kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Media Group. Maka 3 sekolah yang dibangun itu memang dibagi Pidi, Biren, Lok Sumawe dengan pemikiran Pidi bisa menampung anak-anak dari Aceh bagian barat, Biren Aceh yang di wilayah Aceh di sekitar tengah, kemudian Lok Sumawe yang di sebelah timur. Dan kemudian kalau nggak salah pada saat itu ada 29 kabupaten, seingat saya kalau tidak salah. Nah kemudian dibagi rata, termasuk itu ada Simelu ya, dibagi rata bagaimana kemudian kita mengumpulkan anak-anak yang kira-kira memang layak mendapatkan bantuan dan bisa bersekolah di Sukma. Dalam perjalanan kemudian kawan-kawan dari waktu itu kami bekerja sama dengan INSEP, Mas Baidowi, timnya Mas Baidowi, sebelum Mas Baidowi akhirnya secara organik di Sukma, yang kemudian melihat bahwa rasanya sekolah ini perlu dibuka tidak hanya untuk anak korban tsunami, tetapi juga anak-anak korban konflik. Oleh karena itu perpaduan itulah yang dilakukan, kami kemudian merekrut dan kemudian mereka diasramakan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemampuan mereka secara akademis itu memang cukup mengagetkan. Jadi kalau misalnya 1/2 ditambah 3/5 begitu, 1 ditambah 2 3, terus 2 ditambah 5 7. Jadi mereka nggak tahu bahwa harus ada persamaan. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat basic yang mereka tidak pahami. Pertanyaan pertama dari Mas Baidowi waktu itu, ini kalau untuk anak-anak karena kita kan yang kita terima kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, yang 1 SMP. Kenapa kamu bisa lulus SD? Anak ini bilang, gurunya takut sama bapak saya. Takut ancaman maksudnya. Takut ancaman. Dan ini ada cerita yang menarik lagi sebelum ini. Namanya juga kita yang bego-bego ya. Saya sungguh mati nggak ngerti bahwa kalau bikin sekolah itu harus anak kelas 1 SD dulu, 1 SMP, 1 SMA. Dikira Mbak Riri adalah semuanya. Semua langsung masuk kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai 3. Jadi ketika kita bikin hitung-hitungan budget setelah ketemu mereka itu Mas Baidowi itu bilang, Anda nggak ngerti ya bikin sekolah? Emang Enggak ngerti. Enggak.
Jadi kalau bikin sekolah ternyata kelas 1 dulu yang masuk. Baru nanti tahun berikutnya kelas 2, namanya kita hari-hari ngurusinya jualan koran. Elementer gitu. Tetapi justru barangkali dari kebodohan-kebodohan itu, dari kepolosan-kepolosan tim-timnya Pak Surya ini kan polos-polos, lucu-lucu gitu ya. Mungkin inilah yang membuat Mas Komar dan kawan-kawan akhirnya melihat ini memang orang-orang ini layak untuk ditolong. Kalau nggak bisa salah bikin sekolah. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang membangun sekolah ini akhirnya tadinya kami 3 tahun mengikat kerjasama dengan institusi yang ada di bawah Indonesian Farm Society. Jadi memang lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, memberikan jadi kontrak, betul-betul kontrak, real business contract bahwa mereka yang mengestablish sekolah, kami menyiapkan selama 3 tahun, kemudian nanti mereka akan serah terimakan kepada kita yang kita lanjutkan. Pada akhirnya sampai hari ini nggak diserah terimakan. Mereka sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sukma dan akhirnya mereka sudah menjadi sumber daya kependidikan dan para bagian dari keluarga besar Sukma sampai Tapi hari langkah ini. awalnya itu pasukan 0+ itu diapakan dulu, Mbak? Kalau yang pasukan Itu tertarik banget ya. nah kalau itu Aku juga dulu bilang nih harus sebetulnya kalau itu yang perlu bercerita itu justru bukan dari saya. Yang perlu bercerita itu adalah para guru-guru. Karena yang berhadapan dengan mereka Iya. guru-guru. Kalau tapi gitu, juga dalam buku ada Fenty sih mungkin Mbak bisa 1 cerita. 2. Kalau yang ke saya, Iya. yang berhubung nanti Fenty bisa ceritain. Iya. Karena Fenty sendiri yang mewawancari anak-anak itu kan, jadi bisa mendapatkan aroma Dan itu. kemudian. Kalau yang dihadapkan kepada saya adalah betapa frustrasinya guru-guru itu. Ya. Karena mereka harus kemudian membuat crash program bagaimana anak-anak, ini bukan hanya anak-anak 0+, anak-anak 0+ ini masih lucu-lucu, masih terlepas dari tanda kutip ketidakmampuan mereka, mereka masih komunikatif, mereka masih bisa menjadi anak-anak yang ada manis-manisnya lah. Banyak lagi kelompok anak-anak yang masuk kelompok rebel yang sama sekali tidak memiliki dasar dan kemampuan akademis yang kemudian membuat masalah dan membuat sekolah itu menjadi bawaannya berantem. Jadi itu tadi yang sempat saya ceritakan bahwa 6 bulan pertama itu kami harus berkutat dengan masalah-masalah yang sifatnya lebih masalah-masalah non teknis, non teknis kependidikan ya, psikologis. Nah, termasuk diantaranya bagaimana kemudian membuat pasukan 0+ ini menjadi kemudian bisa lulus S1, S1. banyak yang dapat beasiswa, sekolah keluar segala macam, Baca aja Inggrisnya nggak bagus, iya. Jadi memang ajaib itu sebenarnya, karena kan mereka masuk tahun 2006 dan kemudian ketika buku ini ditulis mereka itu udah yang SMA udah sarjana, ada yang baru lulus SMA dan kemudian ya aku temuin mereka main ke tempat mereka masing-masing, ke rumahnya yang di pelosok segala macem dan kemudian dengerin cerita. Kalau dengerin mereka pada tahun ketika itu diwawancara kan 2015 2016 ya Mbak. Success story-nya dari salah satu mereka apa, Fen? Yang Iya. Nah, paling tapi aku mau cerita dulu, kan itu guru-gurunya benar kata Mbak Riri cerita, wah si ini begini nggak ngerti, makanya mereka disebut pasukan 0+ karena aja nggak bisa. Iya baca aja nggak bisa, jadi mereka nggak ngerti. Misalnya gini nih, satu contoh dalam buku, namanya Susi, tamatnya dari Paramadina, kemudian Mbak dapat beasiswa dan kemudian udah melalang buana kemana-mana. Ini orangnya masih ada nih, gitu. Yang tadinya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ketika gurunya ada tamu dari Jakarta, Susi ini diajak untuk menyambut. Ayo Susi sini kenalan sama temannya ibu, gitu kan. Salaman, mengapa kabar, kata dia gitu. Kata si Susi ini, dibilangin nama ibu Susi bukan mengapa kabar, tapi apa kabar gitu. Susi ini, luar biasa. Susi ini adalah anak yang ketika masuk dia korban, sebenarnya dia korban 2 Mbak. Iya, konflik dan korban tsunami. Dia korban konflik sehingga dibawa sama ibunya masuk ke pedalaman di sekolah yang cuman ada 1 guru. Kemudian karena dia pengen sekolahnya lebih baik, bapaknya bilang ayolah kita pindah ke aku jadi bukan satu daerah ke sana. Kemudian
ibunya berumahnya di pinggir pantai dan ibunya meninggal jadi korban itu. Jadi dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa, jangankan bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia juga, Baca gitu. juga. Tapi kemudian ya itu dia banyak, karena ini satu yang mungkin saya bilang oke banget untuk Sukma itu adalah karena peran library ya Mbak. Iya, betul. Pak Baidowi yang waktu itu adalah direktur pendidikannya tuh benar-benar mensuplai banyak bacaan buat anak-anak itu. Mereka kalau boleh saya Ustadz Bai ini ya. Iya, kalau disebut sebagai Ustadz. Iya, Ini iya. Ustadz Kalau aku Bai. boleh bilang, makanya kemudian salah satu yang memberikan testimoni di sini kan ada Fuadi, Ahmad Fuadi yang penulis novel. Karena Susi ini kemudian berpikir untuk bisa gimana caranya dia keluar negeri gara-gara baca Oh iya. Negeri Lima Lima Menara. Menara. Makanya aku kemudian bilang sama Fuadi, ini ada loh, ini kisah nyata beneran loh. Gitu. Jadi ya udah, Susi tuh bukan hanya bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Dulu tuh nggak bisa bahasa Indonesia tuh, nanya nama jalan aja dia takutnya luar biasa. Tapi kemudian ngerti dan kemudian bahasa Inggrisnya juga bagus. Dapat beasiswa di Paramadina, Mbak. Iya, betul. Waktu diwawancara jarak jauh untuk bisa tes itu, jadi dia dengan lancar bisa bercerita kenapa dia membutuhkan, dia harus kuliah di Jakarta, dan kemudian dia dagang baju untuk biaya hidupnya di Jakarta, kemudian bisa naik bus sampai Tanah Abang untuk beli kulakan pakaian. Jadi dari yang tadinya sembunyi di bawah kolong tempat tidur, karena dia takut ditanyain sama gurunya, Susi kamu udah mandi belum? Kamu udah gosok gigi belum? Ini udah mau matiin lampu nih. Sampai segitu-gitunya, tapi kemudian bisa sekolah itu membuat dia jadi berani. Mungkin Mbak Riri ada Mbak Riri, satu tambahan sebelum ya? ini sebetulnya ini berhubungan dengan kenapa tadi Pak Surya bicara mereka harus paham Al-Quran, mengerti bukan baca. Ya. Jadi mereka mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka tidak bisa bahasa Latin buta huruf, tapi mereka bisa baca Al-Quran. Kok bisa gitu? Maksud Jadi Mbak Riri gimana? tidak. Jadi di Aceh itu sebetulnya budaya belajar Itu dari kecil sudah diajarkan. Iya. Makanya kan ada namanya pantun anak mit. Setiap anak belajar mengaji di surau. Jadi dari kecil itu sudah diajarin alif bata. Oke. Oleh sebab itu sebetulnya kalau kita bicara budaya Aceh pada masa lalu tidak ada orang buta huruf. Dia mungkin nggak bisa baca Latin. Oh Ya. iya. Tapi dia bisa baca Al-Quran. Dan itu Pak Surya paham. Makanya kenapa Ya. waktu awal harus dia sendiri bilang bisa paham, bisa mengerti, Bisa bukan paham. baca gitu. Tapi memang salah satu temuan kembali lagi tadi seperti yang Fenty ceritakan, karena Fenty juga berjumpa dengan anak-anak itu dan wawancara dengan mereka semua ya. Pada dasarnya anak-anak itu mereka tuh anak-anak yang haus ilmu. betul. Itu juga sebetulnya satu kemudahan buat kami, buat kawan-kawan di Sukma Bangsa untuk kemudian merubah mindset mereka, mengajarkan, dan karena haus tanda kutip akan sesuatu tuh sudah ada. Dan alhamdulillah anak-anak memang awal-awal tahun pertama itu ada seleksi alam, ada yang kemudian tidak bisa, tidak yang parah sekali tidak bisa kemudian Bertahan dengan disiplin, dengan ya, rutinitas, kita lepas ya. begitu. Tapi yang kemudian bisa mengikuti dan mau berubah itu terbukti bahwa mereka berhasil sampai sekarang. Nah, Sukma Bangsa ini adalah sekolah yang kemudian oleh Mas Baidowi dan kawan-kawan didesain mengikuti konsep yang diciptakan oleh Peter Zengi, The School That Learns. Jadi memang satu prinsip manajemen yang saya sendiri juga sebetulnya, ini sekolah berdiri tahun 2006, 2008, 2009 saya berkesempatan mendapatkan beasiswa dan bertemu dengan Peter Zengi langsung, dan terus terang saya jatuh cinta dengan the fifth discipline ini. Dan inilah yang learning organization, inilah yang diterapkan oleh Sukma Bangsa, dan proses-proses ini yang akhirnya memang membuat sekolah ini bisa ada sampai sekarang. Jadi kalau boleh kita refleksikan dari awal pendirian Sukma Bangsa sampai sekarang ini pada titik mana, Mbak? Kalau untuk menjadi bagian kemajuan pendidikan negeri ini, Mbak. Saya sendiri itu membuat sebuah, ini catatan nanti saya tinggalkan ya. Saya sempat membuat penelitian. Jadi kebetulan
saya mengambil S3. Pada saat kalau nggak ada COVID terus terang nggak lulus, karena nggak bisa nyelesain disertasi, susah nulis disertasi itu nggak ada waktu. Oh justru COVID malah bisa, malah bisa karena nyambi. Berarti harus berterima kasih sama COVID, Mbak. Itu ini. Nah salah satu yang apa namanya yang kemudian saya temukan dari proses penelitian saya. Jadi ada 4 fase yang terjadi di sekolah Sukma yang merupakan pembelajaran, dan kemudian dari akhir itu juga kebetulan menjadi kesimpulan disertasi saya. Ada satu model yang saya temukan, jadi model transformasi organisasi dinamis yang kalau ini direplikasi di daerah-daerah yang sama itu sebetulnya sangat menarik dan bisa terjadi. Jadi ada 4 fase yang berbeda. Ketika fase pertama itu kita baru establish ya, inisiasi dan kemudian melakukan proses alih daya. Kan konsep awalnya 3 tahun pertama itu kan kita outsourcing tanda kutip. Kan ini orang-orang korporasi. Ya, bagaimana Fenty ketahui, orang-orang korporasi yang tiba-tiba disuruh bikin sekolah dan 3 tahun pertama itu luar biasa. Cara-cara ngaturnya udah seperti cara korporasi, hampir berantem itu tiap hari di tim korporasi dengan tim guru-guru karena nggak nyambung nih AMFM. Dan konsep 3 tahun pertama sebetulnya selesai ini semua diserahkan dan kita akan mengelola. Nah, dari proses 3 tahun yang pertama ini kemudian teman-teman guru juga belajar, kami ini juga belajar yang orang-orang korporasi. Kemudian masuklah kemudian ke dalam satu proses setelah proses inisiasi ini yang kita mulai melakukan proses swakelola. Jadi teman-teman guru mulai bergabung, kemudian kita mulai mengestablish bagaimana sih sebetulnya menjalankan sekolah dengan prinsip-prinsip dan pendekatan nilai-nilai kependidikan. Tetapi kami juga mengajarkan kepada teman-teman SDK bagaimana sebetulnya berorganisasi secara korporasi. Jadi mungkin mereka dulu nggak pernah, meskipun guru kita ajarin harus bikin budget, harus paham. Nah, dari proses itu di situ juga kemudian kami yayasan melakukan adjustment. Karena banyak yang di atas kertas itu bagus, tapi kemudian diimplementasikan, apalagi dengan dinamika yang ada, itu tidak bisa dilaksanakan. Contoh misalnya, tadinya kan semua sekolah berasrama. Tapi ketika tahun anak-anak yang kelas 1 SMP ini lulus kelas 3 dan melanjutkan ke SMA, kita kan sudah mulai menerima anak-anak yang semi berbayar. Sementara masih ada anak-anak yang murni beasiswa full. Akhirnya kemudian konsep sekolah dirubah sehingga akhirnya semua anak full beasiswa dipindahkan ke PD. Dikumpulkan dari mana dispatch mereka dari yang tadinya kan karena kita pembagiannya kewilayahan. Pada akhirnya karena memang dinamika terjadi, kemudian aspek psikologi dan sosial juga kita lihat, lebih baik mengelompokkan anak-anak itu. Jadi anak-anak itu ditaruh di PD, di mana di PD itu full asrama, di mana di situ diberikan atensi khusus karena yang di PD ini berarti adalah anak-anak korban konflik dan korban tsunami. Tapi sekolah yang lain bisa mulai berkembang dengan menerima anak-anak subsidi. Sampai selesai sudah mantap dan kemudian kita sudah memiliki model itu di penelitian saya sebut sebagai permodelan dan akhirnya sekarang ya ini sudah dari pengembangan ke permodelan ya sekarang ini sudah masuk ke dalam fase yang menurut kami kalau dalam disertasi saya ya karena kan kalau ini kan harus secara ilmiah saya masuk kategorikan sebagai pematangan. Kenapa pematangan? Karena Sukma sudah melalui serangkaian perjalanan dan sudah bertransformasi mampu menjadi satu organisasi yang sekarang bukan saja kalau tadinya sekolah ya sebagaimana sekolah umumnya ini sudah mampu mengembangkan dirinya menjadi satu center of excellence yang bahkan bisa membuat konsep satu center untuk teaching education dengan Pak Surya juga mengirimkan guru-guru ke Finlandia. Ini baru mau saya bahas ini Mbak. Ke Finlandia menguatkan daya di buku ini. Nah mungkin Mbak Reri bisa cerita tentang guru-guru yang sekolah ke Finlandia. Ada 30 ya Ada Mbak 30. Ya? Ada itu 30. luar biasa. Yeah. Dan setelah mereka sekolah di sana, kita tahu Finlandia adalah negara terbaik pendidikannya. Betul. Ya Mbak. Betul. Berarti memang tepat dari Aceh ke Finlandia itu langsung dari negara yang berhasil, yang sukses. Nah saya pengen Mbak Reri cerita dulu, terus dampaknya untuk Sukma Bangsa
Dan kenapa bisa? Jadi ceritanya 2014 saya dapat undangan ke Finlandia sama Mas Baidowi. Begitu lihat orang-orang di Finlandia, anak-anak di Finlandia, kalau ditanya apa cita-citanya, semua jadi guru. Kesejahteraan guru itu paling baik di sana. Remunerasinya jauh lebih tinggi dibanding seorang dokter, engineer dan lain-lain. Jadi gajinya tuh paling tinggi. Itu di Finland. Jadi untuk menjadi guru, orang-orang terbaik menjadi guru. Pulang. Itu yang benar ya Mbak ya? Itu yang betul. Pulang. Saya cerita sama Pencetak bapak orang saya. Hebat. Betul. Nah, kemudian saya juga saya berkunjung ke University of Finland yang kemudian menjelaskan mereka punya yang namanya Master in Teaching Education. Jadi betul-betul menyiapkan orang menjadi guru secara paripurna. Saya cerita ke Bapak, Pak Surya, Rer, kau sekolahin aja tuh guru-guru ke sana. Hah? Gitu ya Pak ya? Itu langsung atau semua bertahap? Langsung. Pak Surya kan kalau gitu, kalau dapat cerita bagus langsung ambil. Nah, coba kamu aduh Pak, mahal banget nih Pak. Mahal sekali memang ininya. Berapa Mbak waktu itu? Waktu itu, jadi kan itu sama dia belum diajarin macam-macam. Itu bilang, waduh kita belum tahu, coba kita ngomong. Jadi yang itu di atas 50.000 euro deh paketnya. Tapi kami akhirnya bisa mendapatkan 30.000 euro dengan kemudian per orang ya? Per orang dengan kemudian beberapa adjustment. Dan nah ini juga salah satu yang dimiliki oleh Pak Surya. Ketika mengirimkan guru-guru itu tidak ada ikatan dinas. Nggak ada ikatan dinas. Wah, saya tanya, Pak ini nggak salah nggak ada ikatan dinas? Karena Mas Bodo juga tanya, Pak Surya bilang, enggak. Ini amal jariah. Nanti kalau mereka kembali mengajar untuk anak-anak, itu adalah amal mereka, amal kita juga Red. Kalau memang mereka pergi, ya sudah kamu mesti relakan. Dan jadi semua guru yang berangkat tidak ada ikatan dinas. Jadi nggak tepat. Nggak ada kan, kalau ikatan dinas itu kita bikin formula 2x+1 kalau nggak salah ya. Ini nggak ada. Jadi pepatah yang bilang nggak ada makan siang gratis nggak berlaku di sini ya. Kalau orang nggak kenal Pak Surya Paloh nggak percaya. Tapi buktinya sekolah ini 17 tahun masih ada. Dan kita masih potong gajinya dia sampai hari ini untuk membiayai sekolah ini. Dan yang pergi ke Finland itu juga ada yang dulunya masuk muridnya Sukma. Murid Sukma yang jadi guru. Murid Sukma. Jadi ada regenerasi menciptakan. Dan 30 orang itu sampai sekarang masih bertahan? Masih. Nggak ada yang keluar meskipun tidak ada ketentuan itu. Dan tadi yang setelah mantap ini, jadi Sukma sudah mampu melahirkan sekolah lain dan bahkan salah satu sekolah. Jadi kita sudah tidak saja bicara sekolah, kawan-kawan di Sukma bahkan sudah bisa sekolah Sukma ini satu sekolah eligible untuk mengeluarkan Cambridge Certificate. Dan kami bahkan sudah terlibat di dalam berbagai macam, termasuk pembebasan sandera. Jadi udah nggak ngurusin sekolah lagi. Jadi sudah banyak. Ada hubungannya ya Mbak ya sama pembebasan sandera di tahun berapa itu ya? Itu kan Filipina pendidikan. Kemudian kita sudah mengembangkan juga sekolah sebagai tempat dirujukan dari beberapa universitas dari luar negeri yang ingin belajar mengenai khususnya bagaimana mengelola sekolah di daerah konflik. Jadi sudah banyak lompatan-lompatan 17 tahun yang lalu dengan sekarang, dan apalagi dengan 30 guru yang memiliki bekal mumpuni, memang sudah membuat Sukma pada satu level. Saya sekilas membaca dari bukunya ini kan warna-warni. Sukma Bangsa ini juga mengajarkan tentang kebinekaan dan keberagaman gitu ya Mbak. Contohnya dalam hal apa ya Mbak? Jadi dari sejak pertama sekolah ini diajarkan, jadi intisari dari pemikirannya Pak Surya adalah ini adalah sekolah yang harus mengedepankan kebangsaan. Tidak ada Indonesia tanpa Aceh dan Papua, dan anak-anak di sini harus tahu bahwa kebinekaan dan kebangsaan itulah bagian yang apa yang diajarkan Mbak dari nilai dari itu? Sejak awal anak-anak sekolah yang pertama yang normatif saja, bagaimana kemudian mereka harus menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari. Itu memang gayanya Pak Surya. Di kantor kami, di kantor partai tiap hari jam 10 dinyalakan itu lagu Indonesia Raya. Karena ini kantor partai harus begitu, kalau kantor korporasi tidak. Tapi di sekolah itu bagaimana kemudian anak-anak diwajibkan, bagaimana anak-anak diharuskan kemudian memahami budaya yang berbeda, dikenalkan semua agama juga, masuk ya, semua agama masuk, semua bahasa masuk. Bahkan kami pernah mengundang guru dari bahasa Mandarin pada waktu itu
Cuma sekarang karena memang terkendala oleh beberapa hal, akhirnya program tersebut kami stop. Tapi usaha-usaha untuk memperkenalkan perbedaan itu sudah dimulai dari anak itu masuk dari tingkat yang paling dasar. Jadi perbedaan sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai sebuah hal yang harus ditakuti atau bahkan dijauhi atau bahkan dibenci, itu sudah dikenalkan dari dasar. Mimpi Mbak Reri apa tentang pendidikan di Indonesia kalau merujuk dari Sukma Bangsa? Apa yang diinginkan Mbak Reri? Kebetulan sekarang saya juga sudah melalui berbagai macam perjalanan ya. Hari ini saya ini juga menjadi anggota legislatif dari perjalanan saya, dan saya memilih ada di Komisi 10 yang juga membidangi pendidikan karena saya punya passion di situ. Salah satu sebetulnya sekarang menjadi kesedihan untuk saya adalah bagaimana kita salah melihat konsepsi pendidikan di Indonesia. Orang lebih tertarik melihat gelar sehingga orang berlomba-lomba mencari gelar, dan berbagai macam institusi dengan berlomba-lomba memberikan kesempatan orang meraih gelar. Honoris causa juga menjadi sebuah hal yang dianggap biasa dan menjadi sebuah kehormatan. Sementara yang ngerjain disertasi mau mati mau nangis sudah muntah darah begitu. Yang arahnya adalah bukan dia, sekali lagi seperti Pak Surya, bukan bisa membaca tapi bisa mengerti, tetapi pada akhirnya endingnya sekarang itu kita hanya pada selembar kertas saja. Nah, mimpi saya adalah bagaimana institusi pendidikan kita bisa betul-betul kembali lagi seperti dulu, seperti zaman ketika Ki Hajar Dewantara, ya Ki Dewantara itu mengajarkan kepada kita konsep pendidikan, mengenai pendidikan, bahwa yang inti dari pendidikan itu adalah memahami keilmuan. Despite nggak usah gelar, zaman dulu banyak orang pintar, orang berisi, orang berilmu tidak bergelar begitu. Nah, ada pergeseran yang saat ini terjadi yang menurut saya mohon maaf Mbak, saya itu melihat, saya udah pernah bilang sama Fenty, gue ini takut loh, ini udah sampai pada titik yang mengkhawatirkan pada saat ini. Karena yang dikejar bukan lagi isinya, tetapi cuma casingnya. Nah, apakah mimpi saya? Mimpi saya mudah-mudahan Indonesia bisa kembali lagi menemukan inti dari apa itu sesungguhnya pendidikan. Musuh kita tuh kan dua sebetulnya di Republik ini, kebodohan yang melahirkan kemiskinan. Kenapa bisa lahir kebodohan? Karena pendidikan. Dan akses terhadap pendidikan tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, bagaimana kita sebagai sebuah negara, ini adalah kewajiban negara ya, diamanatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar juga, bahwa ini adalah kewajiban negara untuk memberikan akses kepada pendidikan, tapi bukan sekedar pendidikan yang sifatnya formalitas, tapi pendidikan yang betul-betul memang memberikan substansi keilmuan. Nah, itu mimpi saya untuk Indonesia. Terakhir nih Mbak, kalau mau berandai-andai, kapan ya negara kita mau kayak Finlandia ya Mbak ya? Kira-kira kapan itu Mbak? Saya orang yang optimis. Okay. Saya yakin kalau semua pihak di sini memiliki keinginan yang sama dan mau bekerja, melepaskan jaketnya, apapun itu warnanya, mau merah, kuning, hijau, biru, balonku ada 5, tapi semua berpikir bahwa jaket kita adalah merah putih, terlepas kita berangkat dari mana, dan politik diisi oleh orang-orang memang yang, karena politik adalah sebetulnya jalan, karena di situ segala sesuatu diputuskan, regulasi, kekuasaan dimiliki, peraturan dibuat, budget disiapkan. Kalau kemudian tata kelolanya diperbaiki, maka otomatis kita bisa melahirkan satu sistem yang baik dan benar. Dan sistem yang baik dan benar ini pasti juga tidak lepas dari bagaimana kita mengelola pendidikan kita. Kalau ditanya kapan, selama kita memiliki kesamaan pikiran dan kesungguhan, saya yakin seharusnya kita bisa. Dan kalau ditanya kapan, saya harus menjawab bahwa kita harus sesegera mungkin. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Habis oleh zaman ya Mbak. Habis oleh zaman. Udah. Gitu. Sudah?
Ada dong satu pertanyaan lagi, Rit. Lupa rekomendasi. kita tanyain. Mbak Riri udah ngomong panjang begini. Kita pengen tahu juga Mbak Riri di tengah kesibukannya ini bacanya apa sih gitu. Jujur, belakangan ini karena lelah sekali saya lebih senang membaca bacaan yang ringan. Tapi rekomendasi saya jangan lupa baca buku Sukma Bangsa. Satu lagi apa Mbak? Satu lagi apa Mbak? Kan kita... Kalau yang terakhir, nah kalau di kamar saya sekarang banyaknya novel. Wih. Menjaga keseimbangan. Penjaga ya, Mbak. keseimbangan. Oke, benar, Mbak. Setuju Itu jujur. saya. Setuju saya Mbak. Oke. Mbak Riri, terima kasih banyak waktunya. Kita senang sekali bisa ngobrol hari ini. Ya kan, kita akan Singkat, ketemu. padat, berisi. Oke, dan pemirsa dan pendengar podcast Penerbit Buku Kompas, terima kasih waktunya. Kita ketemu di lain kesempatan.